Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kembali jumpa kita di ibadah Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 ini. Selamat bergabung juga buat Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah Gereja Rasul Indonesia Berkat. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati kita. Pagi hari ini kita dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Horas Sihaan dengan tema kesabaran dalam kesesakan. Mari Bapak Ibu kita fokus kepada Tuhan, fokus dalam beribadah, kita menikmati berkat-berkat Tuhan melalui puji-pujian, penyembahan dan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan buat sepanjang minggu ini, Tuhan memelihara hidup kami, menjagai kami, melindungi kami. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami alami, untuk apa yang kami boleh rasakan dan kami lihat, bahkan kami kecap, semuanya itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami senantiasa tetap mempercayai Tuhan dalam hidup kami, senantiasa mengakui bahwa Tuhan Yesus Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih di hari ini kami boleh ada, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Horas Sihaan yang melayani kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ini dan berkati. Begitu juga seluruh penata layanan yang bertugas, tidak terkecuali apapun yang menjadi pelayanan mereka pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, pakai mereka dan berkati, sehingga seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini pun diberkati oleh pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kami semua jemaat Tuhan yang ikut beribadah pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Engkau yang menolong kami. Tuhan Engkau yang melepaskan kami dari segala beban hidup kami. Dan Tuhan Engkau menyertai kami, memampukan kami supaya kami hidup dalam penyertaan-Mu, hidup dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya sampai selesai nanti. Tuhan pimpin dan memberkati kami. Tuhan Engkau yang memperbarui setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, jemaat Gereja Rasul Indonesia Berkat. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Yesus, dan dialah sukacita surga melimpah di hidup kita, di ibadah kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku,
takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sorakan haleluya, amin. Kita naikkan kembali pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, amin. Surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. bersama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Hilang kekuatan. Sing haleluya, Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Kita lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Kau ada Dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak Amin. bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Masih jemaat Tuhan katakan dengan iman haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan patah semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan iman katakan haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga. Sekali lagi sukacita surga, Sukacita Amin. surga nyata. penuhiku. Yang percaya sorakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca ayat bertanggapan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir
dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, kita diajar menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih sungguh katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. mari para wanita menyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Karena percaya
Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, Benar Yesus, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. berikan sorak-sorak kemuliaan dan katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. lebih sungguh naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Haleluya. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah ini. Kami kembali bisa bersama-sama memuji dan duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing, meskipun masih online, tapi keseriusan kami fokus kepada Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa dan menyerahkan sampai dengan selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu, kita langsung saja membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita masih dalam tema besar berjalan bersama Tuhan, dan tema kita minggu ini diambil dari minggu keempat atau buah keempat dari buah roh, yaitu tentang kesabaran. Mari kita baca Galatia 5 ayat 22, demikian firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemudian kita membuka Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di bawah perikop orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Demikian firman Tuhan.
Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat yang kelima, orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Inilah firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang akan bersama-sama kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca firman Tuhan dan kita yang merenungkan firman Tuhan, terlebih kita yang akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya mengenai keberadaan kita saat ini, kenapa saya ada seperti saat ini? Apakah itu karena sebuah keberuntungan, atau apakah karena sebuah kebetulan? Atau apakah karena memang kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita semakin teruji, iman kita, kesabaran kita, kemampuan kita menghadapi masalah, bahkan banyak masalah itu semakin teruji. Tentu kita berharap bahwa seiring berjalannya waktu, kemampuan rohani kita ini semakin hebat ya, semakin kuat, semakin mampu, walaupun fisik kita semakin menurun, tapi kerohanian kita harusnya semakin teruji sehingga apapun yang kita hadapi, kita bisa melaluinya. Dan tema kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah tema yang cukup menantang, saya pikir ya, yaitu sabar dalam kesesakan. Artinya bahwa kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita, kedekatan kita kepada Tuhan itu teruji ketika berbagai masalah datang dalam kehidupan kita. Kedekatan kita kepada Tuhan itu akan dibuktikan lewat berbagai masalah. Apakah kita mampu menghadapinya sehingga kita keluar sebagai pemenang, atau kita menyerah lalu undur kemudian kita kalah. Nah, bacaan yang kita baca tadi dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima itu dilatar belakangi oleh keadaan Yehuda atau Israel Selatan. Karena pada saat itu Israel sudah terbagi dua, Israel Utara ibu kotanya Samaria, Israel Selatan ibu kotanya Yehuda. Keadaan Yehuda saat itu bukanlah keadaan yang baik, kacau, miris melihatnya, di mana rakyatnya itu mengalami penindasan dari pemerintahnya sendiri di bawah pimpinan Raja Yoyakim. Inilah keadaan yang terjadi kalau kita baca di dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang keempat, kita bisa lihat keadaan yang mereka alami itu ada penindasan di ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga itu ada kejahatan, ada kelaliman, ada aniaya, ada kekerasan, ada perbantahan, ada pertikaian. Dan di ayat yang keempat, hukum kehilangan kekuatannya. Dan keadilan tidak pernah ada. Bahkan keadilan muncul terbalik. Inilah kepedihan yang dialami oleh orang Yehuda. Hingga timbul pertanyaan dari Habakuk. Di Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan? Betul? Tuhan tidak mendengar, berapa lama lagi
Tuhan tidak menolong. Maksud dari pertanyaan ini dilontarkan oleh Habakuk bukanlah untuk menghakimi Tuhan atau mengkambing hitamkan Tuhan. Tidak. Tapi maksud dari pertanyaan ini justru Habakuk ingin menjadikan Tuhan sebagai sumber dari jawaban yang dialami oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Karena Habakuk menyadari bahwa kemelut dan persoalan hidup yang mereka alami pada saat itu hanya Tuhanlah yang mampu menyelesaikannya. Begitupun dengan kita. Bahwa kita harus menyadari bahwa kemelut dan berbagai masalah yang kita alami hanya Tuhanlah yang mampu menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu, saat Habakuk menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, apakah Tuhan menjawab atau tunggu dulu atau langsung menjawab? Keadaan itu tidaklah demikian. Karena jawaban Tuhan kepada apa yang mereka alami saat itu, jawaban Tuhan kepada Habakuk adalah jawaban yang tidak diduga-duga. Justru hal yang terjadi adalah ketika Habakuk menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, yang terjadi justru Tuhan memakai orang Kasdim untuk menghajar orang Yehuda. Tentu hal yang tidak diinginkan oleh seorang Habakuk, dan tentu hal yang tidak kita inginkan ketika kita mengadu kepada Tuhan, ketika kita memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, memohon supaya Tuhan memberikan solusi kepada kita. Justru jawaban yang Tuhan berikan adalah hal-hal yang tidak terduga. Ada masalah yang Tuhan izinkan datang kepada kita. Mungkin kita pernah mengalaminya. Kita sedang mengalami satu hal, kita berdoa, datang lagi masalah justru yang lebih berat. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda. Coba kita buka Habakuk pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Maaf, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Inilah keadaan bangsa Yehuda pada saat itu, di mana orang Kasdim Tuhan pakai. Orang Kasdim kalau kita baca adalah orang yang garang, orang yang tangkas. Mereka itu bisa menguasai daerah lain, atau mereka dengan kata lain mereka adalah penjajah. Kemudian mereka adalah bangsa yang dahsyat, bangsa yang menakutkan. Bahkan kuda-kudanya pun sangat luar biasa. Dan sebelum Tuhan memakai orang Kasdim pun sudah mengalahkan Mesir pada saat itu. Sehingga orang Kasdim pada saat itu terkenal dengan penguasa. Orang Kasdim ini adalah salah satu suku yang ada di Babel pada saat itu. Tentu apa yang Habakuk inginkan dari Tuhan, itu bukanlah jawaban yang dia harapkan. Makanya di ayat yang ke-12, di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-12, keluar lagi pertanyaan yang kedua. Kalau tadi pertanyaan yang pertama adalah, Tuhan berapa lama lagi? Kemudian timbul pertanyaan yang kedua. Di Habakuk pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan ke-13. Saya baca, bukankah engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidakkah akan mati kami, ya Tuhan? Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Maksudnya telah kau tentukan orang Kasdim untuk menyiksa kami. Inilah pertanyaan Habakuk yang kedua. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar? Artinya begini, Tuhan, mengapa engkau diam saat orang Kasdim menganiaya umatmu? Pertanyaan mengapa ini adalah pertanyaan yang standar ketika kita menghadapi berbagai masalah. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa penyakitku tidak kunjung juga sembuh? Mengapa aku harus alami ini? Mengapa kehidupanku begini-begini saja, Tuhan? Berbagai pertanyaan kita lontarkan kepada Tuhan. Mengapa aku tidak kunjung dapat pekerjaan? Mengapa justru saudaraku yang menipu aku? Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih,
Tahukah mengapa Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaan mengapa tersebut? Karena bukan kewajiban Tuhan untuk membeberkan alasan atas semua tindakan yang Tuhan izinkan kepada kita. Masih ingat waktu Yesus ada di salib? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Surga nampaknya diam. Allah nampaknya tidak peduli dengan keadaan. Tapi sesungguhnya Tuhan mengizinkan itu. Supaya genaplah firman Tuhan. Dan kemudian kenapa Allah tidak pernah menjawab kata mengapa, tidak pernah membeberkan ini loh anakku, ini loh Gribers alasannya kenapa berbagai masalah datang, tidak. Karena kewajiban kita bukanlah untuk mempertanyakan mengapa dan mengapa, tapi kewajiban kita adalah menjalani setiap rencana Tuhan yang tidak terselami. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaan mengapa dan mengapa kemudian Tuhan membeberkan itu, tidak. Tapi kewajiban kita adalah menjalani setiap rencana Tuhan yang tidak terselami. Dan apa yang terjadi terhadap Habakuk? Di tengah-tengah kebingungannya, bahkan di saat banyak maksud Tuhan yang tidak bisa ia selami, yang harusnya atas pertanyaan yang pertama, datanglah pertolongan Tuhan untuk memulihkan umat Israel, tapi justru Tuhan memakai bangsa Kasdim untuk menganiaya umat Tuhan pada saat itu. Apa yang terjadi terhadap Habakuk? Habakuk tetap berharap bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Dan apa yang ada pada Habakuk, Bapak Ibu Saudara terkasih, harusnya itulah yang kita alami. Itulah yang harus kita lakukan. Keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan rasa-rasanya jawaban Tuhan bukan itu Tuhan. Tapi Tuhan berkehendak itu. Tapi justru ujian yang bertubi-tubi yang Habakuk alami, ia tetap menantikan pertolongan Tuhan. Ia tetap mengharapkan Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberikan solusi. Inilah yang Habakuk lakukan. Yaitu bacaan kita tadi itu. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Disinilah keyakinan Habakuk meskipun Tuhan belum memulihkan Yehuda. Bahkan ia memakai orang fasik untuk menghajar Yehuda. Tetapi Habakuk setia bahwa ia yakin bahwa pertolongan Tuhan itu meskipun nampaknya terlambat. Sekali lagi, pertolongan Tuhan itu meskipun nampaknya terlambat, itu menurut kita. Karena manusia itu cenderung untuk mendapat jawaban yang secepatnya dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang instan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang gampang. Tuhan mau kita menjadi orang yang kuat. Tuhan mau kita menjadi orang yang gagah. Menjadi orang yang siap menghadapi berbagai tantangan. Dan itulah yang Tuhan lakukan terhadap Habakuk. Dan kesetiaan Habakuk menanti pertolongan Tuhan. Harusnya itulah yang kita lakukan. Tetap setia, tetap bersabar. Di dalam kesesakan apapun, kita bersabar menanti pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kesetiaan Habakuk dan ketika kesabaran yang dia lakukan itu ternyata berbuahkan hasil. Ayat yang kedua dari bacaan kita Habakuk pasal yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Ketika Tuhan bersuara, oh ini pasti ada harapan, betul ya? Ini pasti ada benang merahnya. Ini pasti ada titik terangnya. Lalu Tuhan menjawab Habakuk demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ini jawaban Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dan tidak menipu.
Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh-tangguh. Ternyata jawaban dari Tuhan itu adalah jawaban seperti nubuatan. Belum menjawab begini, oke Habakuk, saya akan menjawab. Saya akan menyelesaikan, saya akan menghukum orang fasik. Saya yang akan menghukum orang kasdib itu. Bukan, bahkan saya yang akan berperkara terhadap Yoyakim. Sehingga Yehuda tidak mengalami penganiayaan lagi, tidak. Tetapi jawaban Tuhan masih nanti. Kita pasti pernah merasakan itu. Jawaban Tuhan tidak pernah langsung atau pernah tidak. Tapi kali ini kita berbicara tentang jawaban Tuhan nanti atau tunggu. Sehingga kesabaran kita dalam kesesakan itu diuji. Sekali lagi saya baca ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia akan bersegera. Ingat Bapak Ibu, ia akan bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Ingat, jawaban Tuhan tidak pernah menipu. Jawaban Tuhan tidak pernah bohong. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, apabila jawaban Tuhan belum saat ini, mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin minggu depan, nantikanlah itu dengan kekuatan, dengan kesabaran yang tentunya kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi ngerti ya, ayat yang ketiga ini Bapak Ibu ya, jawaban Tuhan itu memang belum pada saat itu. Tetapi pasti meskipun berlambat-lambat. Tuhan bukan bisa menjawab doa kita saat kita berseru, Tuhan aku sakit ini, hartaku sudah habis. Aku sudah mengalami ini berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan itu menit, itu detik. Tuhan katakan sembuh dan sembuh. Bahkan kita berseru, Tuhan bagaimana ini? Keadaan ekonomiku begini-gini aja. Aku sudah bekerja, bahkan istri sudah bekerja. Bahkan kami melibatkan anak. Tetapi keadaan ekonomi kami ini tetap begini-begini aja. Tuhan bukan tidak bisa datangkan orang yang baik hati, langsung memberikan rumah, langsung memberikan mobil, langsung memberikan uang. Tapi kehidupan orang benar bukan masalah yang sakit tiba-tiba sembuh. Yang miskin tiba-tiba kaya. Buat Tuhan itu bukan perkara yang besar. Langsung menjawab doa kita. Tapi Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang kuat, bukan orang yang instan. Nah, untuk mendapatkan jawaban Tuhan itu, ini dia bacaan kita, ayat yang keempat. Sekaligus ini pula yang menjadi tema dari Habakuk, yaitu perikop tadi itu, orang yang benar akan hidup karena percayanya. Saya baca ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu, ketika perjanjian lama ini dibahasa Yunanikan, maka kalimat ini akan sama seperti Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau kita baca Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat tadi itu, berkata begini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kalimat ini dimudahkan oleh Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Tentu Tuhan berkenan kepada orang yang memiliki iman. Tuhan berkenan kepada orang benar. Tetapi kalau kita mengundurkan diri ketika berbagai hal datang kepada kita, kita memang sudah mencobanya. Kita memang sudah berusaha untuk menghadapinya. Tetapi kita undur. Maka firman Tuhan terjadi. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepada setiap kita yang mengundurkan diri. Memang bukanlah hal yang mudah untuk kita tetap bersabar di dalam keadaan yang sangat menyesakkan. Karena memang pada umumnya manusia itu tidak mau berlama-lama dalam keadaan yang tidak menyenangkan.
Ya contoh kecil dan sederhana aja, ketika kita ada di ruangan yang sedikit panas saja kita sudah tidak nyaman. Bahkan di ruangan yang sangat dingin pun kita tidak betah. Kadang-kadang ini maunya apa sih gitu ya. Tapi itulah sifat alami manusia. Dia tidak mau berlama-lama dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita menyadari kenapa kita harus bersabar dalam kesesakan, ya karena setiap orang percaya mengalami itu. Kita bisa baca dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan 16. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa ketidaksabaran itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian kenapa kita harus bersabar di dalam kesesakan? Bahwa apapun masalah yang sedang kita hadapi, bahkan masalah yang sangat menyesakkan, sangat sesak, kita hampir sedikit lagi berputus asa. Ketahuilah bahwa itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Makanya kita harus bersabar. Kemudian kita harus tahu kenapa kita harus bersabar di dalam kesesakan. Karena Allah sendiri yang turut bekerja, mendampingi kita, bersama-sama dengan kita senantiasa. Itu dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kata orang percaya di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat itu berasal dari kata emunah. Akar katanya eman, yaitu percaya atau iman. Tetapi kata percaya itu, emunah itu adalah kesetiaan. Makanya arti bersabar dari kesesakan itu adalah tidak mengeluh kepada Tuhan. Kita ingat bangsa Israel yang baru saja nyeberang dari Laut Teberau, kemudian mereka memang berjalan 3 hari tanpa mereka menemukan air. Nah, disitulah mereka mengeluh dan mengeluh. Padahal ketika mereka bisa bersabar sedikit saja, maka mereka sudah sampai dari tempat mereka mengeluh ke Elim yang hanya sekian jam perjalanan mereka. Tapi mereka mengeluh. Nah, itu tidak setia. Kemudian arti dalam bersabar dalam kesesakan adalah kita tidak mencari solusi di luar Tuhan. Kerap sekali ketika orang sedang dalam berbagai masalah, tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas. Bahkan ya tidak sedikit orang yang akhirnya meninggalkan imannya, kemudian dengan bangganya ia memiliki iman yang lain di luar Tuhan. Saya pikir itu solusi yang tidak kita harapkan ya. Memang sekali lagi tidak gampang untuk kita tetap bersabar di dalam kesesakan. Apalagi Tuhan menyuruh kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Tapi kalau kita lihat contoh di dalam ayat 1, ayat yang ke-21 dan ke-22 itu, ia menyadari bahwa segalanya dari Tuhan. Tuhan yang mengambil. Dan semuanya kembali kepada Tuhan. Dan kalimat terakhir, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidak sedikit masalah yang Ayub alami. Istilah sekarang, masalah yang Ayub alami itu bukan masalah remeh-temeh. Kita tidak perlu perdebatkan masalah yang Ayub alami. No debat istilahnya ya. Karena kita jelas baca hartanya dalam hitung detik habis. Bahkan 10 anaknya meninggal. Tapi apa yang terjadi? Ayub setia. Kemudian Ayub memulihkan. Kemudian Tuhan memulihkan keadaan daripada Ayub. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita berbicara mengenai contoh, banyak sekali contoh di dalam Alkitab. Kita bisa lihat Yusuf, dia disisihkan oleh abangnya. Kemudian ia dibuang ke sumur, lalu dijual. Kemudian ia difitnah oleh istri Potifar. Tapi apa yang terjadi? Yusuf menjadi pemimpin di negeri orang. Kita lihat Nuh. Saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, orang mengejek dia, ngapain sih buat perahu di darat? Tapi apa yang terjadi? Dari sekian banyak orang pada saat itu, hanya Nuh dan keluarganya
istri, 3 anak dan 3 mantu, ada 8 orang, dan ia yang diselamatkan. Contoh tadi Ayub. Kemudian dalam perjanjian baru kita bisa melihat apa yang Rasul Paulus alami dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Alkitab mengatakan ia disesah, bahkan 3 kali ia disesah. Setiap kali dia ada dalam pukulan, 40 kali kurang 1. Ia 3 kali didera, dilempari batu, terkatung-katung di laut, dan masih banyak lagi yang Paulus alami. Tapi ia tetap setia kepada Tuhan. Satu contoh terakhir Bapak Ibu, kita melihat bangsa Israel adalah bangsa yang kecil. Luasnya hanya 22.145 meter persegi. Dengan penduduk tidak sampai 10 juta. Tapi negara Israel adalah negara yang ditakuti oleh dunia. Negara-negara sekitarnya dengan penduduk yang puluhan juta, luas wilayahnya itu hampir 1,5 juta meter persegi. Tapi kenapa Israel bisa seperti ini? Itu karena tempaan yang tidak sedikit. 40 tahun bangsa ini ada dalam didikan Tuhan. Tidak sedikit masalah yang mereka hadapi. Mereka menghadapi banyak bangsa demi bangsa. Mereka banyak mengalahkan musuh yang tidak jumlahnya tidak sedikit. Tapi pada akhirnya mereka kuat. Itu karena tidak sedikit masalah yang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada pertanyaan yang akan kita renungkan bersama-sama. Apa respon kita? Apa respon saudara ketika kita sudah berdoa, tapi bukan jawaban yang datang? Justru ada masalah tambahan. Apakah kita maju terus atau malah undur? Pertanyaan kedua, apakah saudara percaya bahwa kekuatan yang dari Tuhan itu sanggup untuk menolong kita menghadapi setiap persoalan yang ada? Pertanyaan ketiga, apakah saudara tetap setia dan selalu berharap kepada Tuhan, meski nampaknya Tuhan terasa jauh? Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun saat ini jawaban belum ada, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia tetap setia. Sebagai ayat terakhir, saya akan baca buat kita. Amsal 16, ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Sebelum kita menutup ibadah ini dengan doa, kita mendengarkan para pemuji bernyanyi buat Tuhan. Kita mau meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini bahwa jalan Tuhan tidak pernah terselami, penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh dalam aman dan sejahtera. Di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Mari kita berdoa sekaligus kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kembali mengingatkan kami agar kami tetap bersabar dalam setiap hal yang kami hadapi karena ada Tuhan yang menolong kami, dan kami tahu ya Tuhan ketika kami bersabar selalu ada solusi yang terbaik dari Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa, negara kami Tuhan, pemerintahan kami, bangsa yang besar ini, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan para pejabatnya Tuhan, para menterinya, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, lurah, RW, RT di setiap lingkungan kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Karote. Tuhan memberkati setiap pemerintah kami ini. Mereka membuat keputusan-keputusan yang baik ya Tuhan, buat rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus penanganan COVID-19 ya Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan mampukan pemerintah kami ini ya Tuhan, agar kami bisa memerangi pandemi ini ya Tuhan. Dengan vaksin yang terus dijalankan, bahkan kesadaran masyarakat harus tinggi untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia pendidikan. 2 tahun ini anak-anak melakukan belajar dari rumah masing-masing. Tentu banyak ketertinggalannya Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, bila anak-anak dapat belajar dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik, secara khusus sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian kenaikan kelas, menghadapi ujian kelulusan ya Tuhan. Kami berdoa agar anak-anak kami fokus belajar dengan baik, agar tidak hanya memiliki nilai yang baik, tidak hanya lulus, tapi mereka menyadari bahwa ketika mereka belajar saat ini dengan baik, maka masa depan yang cerah akan menanti mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati kepolisian kami, Tuhan berkati TNI, darat, laut, dan udara. Di tengah-tengah masih banyak orang-orang yang tidak menginginkan kedamaian tengah-tengah bangsa kami. Tuhan pakai aparat keamanan kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa buat bangsa dan negara kami. Nah, tadi kami berdoa Tuhan buat gereja kami. Kami terus berdoa buat gembala kami ya Tuhan, buat Pendeta Renaldo Panggabean dalam setiap tugas dan pelayanan, bahkan pekerjaan, bahkan kuliah yang tengah ia hadapi saat ini. Tuhan mampukan dia untuk bisa membagi waktu dengan baik ya Tuhan. Berkati istri dan kedua anak yang tidak bersama dengan mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Bahkan berdoa untuk Pak Yesus Wajab dalam pekerjaannya ya Tuhan, Engkau memberkati saat ini masih terus kerja di kantor, agar terus tetap jaga diri, terlalukan dari setiap paparan penyakit virus bakteri apapun yang menyerang hamba-Mu ini. Berdoa Tuhan memberkati Ibu dan Winnie anaknya Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang sedang mereka harapkan dan gumulkan. Tuhan yang memberkati mereka. Bahkan berdoa untuk hamba, istri dan anak-anak memberkati dengan seluruh majelis, ada penatua dan diaken, para pengurus. Tuhan berikan kami kesatuan hati untuk bisa mengembalakan umat-Mu ya Tuhan di gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Kami bersyukur ya Tuhan atas renovasi yang sudah kami lakukan pada hari Selasa. Kami mulai pada hari Selasa yang lalu Tuhan. Kami berdoa agar renovasi bisa berjalan tepat pada waktunya. Pada April nanti kami bisa memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati para tukang yang tidak kami awasi, tapi ada Tuhan yang mengawasi sendiri. Tuhan yang agar mereka dapat bekerja dengan baik, agar mereka dapat bekerja dengan jujur ya Tuhan. Dan hasil pekerjaan mereka adalah hasil yang baik ya Tuhan. Tuhan cukupkan biaya kami dalam renovasi ini di dalam nama Yesus Kristus.
Kami teringat untuk jemaatmu yang sedang bersuka cita. Berdoa untuk Ibu Selerina Panggabian, untuk Ibu Elsa Tulenan, untuk adik Joshua Siswadi, Saudari Putri Aisyah, Saudara John Runtuh, Bapak Moko Manumpil, Ibu Pingkan Runtuh, dan Saudara Aldian Febrianto. Kami serahkan Bapak Ibu, adik-adik kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam memasuki usia yang baru, Tuhanlah tetap yang menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan penuhkan sukacita mereka dengan apapun yang sedang mereka harapkan dan gumulkan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu jemaat yang sedang dalam masa pemulihan. Jemaat-jemaat kami Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak, ini doa dan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberi persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja kita. Berilah persembahanmu, persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, juga persembahan pemeliharaan rumah Bapa. Gereja kita sekarang sedang direnovasi, membutuhkan dana. Mari kita membantu melalui dana ini seberapa yang bisa kita dapat berikan. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Segala
Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, atas nama Gembala Sidang dan para majelis, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan sehingga kita bisa bersama-sama beribadah, dan terima kasih juga atas persembahan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ingat pengumuman-pengumuman apa saja yang sudah kita saksikan barusan. Baik, mari ya bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Mari Bapak Ibu sudah terkasih, angkat kedua belah tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.